Ketika kita menulis satu blocker itu kan pasti ada beberapa parameter yang perlu diprioritaskan. Nah, kalau menurut Mas David itu apa saja itu, Mas? Ya, kalau dari prioritas mungkin pertama kita ini sih estimasi sih dari waktu. Blokernya ini lama atau enggak? Kalau lama ya harus segera kita follow up, harus segera kita jadi prioritas pertama. Karena ya kalau terlalu lama yang unblock tas-tas yang nanti berhubungan. Selanjutnya ini juga sih Mas ini bisa nggak sih kita solve itu? Kalau masih dalam kontrol kita mungkin ini bisa sih kita langsung solve itu. Okay. Terus selanjutnya ada ya tadi kan kalau dari kontrol terus kita mampu juga nggak untuk nge-fix atau nge-unblock blocker ini. Terus juga cost ini juga penting sih karena makanya ada deadline itu kenapa itu berpengaruh dengan cost ya. Jadi ya itu sih kalau itu dirasa cost-nya dan waktu yang lama itu berpengaruh terhadap project ya harus langsung kita unblock gitu. Itu sih cara prioritize cara unblocknya. Ya, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan kami di Tech Fellow Room. Untuk materi kali ini kita akan mencoba untuk membawakan materi dengan judul Blocker and Ways to Eliminate. Okay. So, ya. Kenalan dulu dong Mas. Oh ya, perkenalan dulu ya. Mau nyusrok aja nih. Dari Mas. Ya, dulu. Oke, kalau saya perkenalkan, nama saya David, jabatannya sebagai Tech Fellow di Refactory. Ya, kalau saya Dihan Laksana Jianggana, sama seperti Mas David ya, sebagai Tech Fellow juga di sini. Oke, bisa langsung masuk ke materinya aja, Mas David. Ya, kalau kemarin kan dari Mas Akbar sama Mas Reno ya, itu udah membawakan apa kemarin? Tips and trick belajar ya, belajar ya. Di pendidikan selama intensive pairing. Terus kalau Mas Dian dengan Mas Eko ya kemarin ya. Kemarin kita bahas mengenai daily activity ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang blocker, bagaimana mengatasi blocker dan cara untuk mengeliminasinya. Jadi backgroundnya itu karena kebanyakan teman-teman intensive pairing itu sering ya menemukan blocker. Nah, ini kita mau coba kulik bareng. Nah, kalau dari Mas Dihan gimana sih Mas untuk ngatasi blocker itu gimana sih? Ya, blockernya harus diidentifikasi dulu ya. Apakah itu blockernya itu datanya dari eksternal atau internal. Yang bisa kita lakukan suatu upaya itu kalau blockernya itu datang dari internal, dari diri kita sendiri gitu. Nah, yang nggak bisa itu memang ya yang dari eksternal. Itu berarti kita yang bisa kita lakukan kalau ada blocker dari eksternal, kita cuma bisa follow up ke orang lain atau tim lain gitu. Misal yang kerjaannya mereka itu ngeblok tas kita gitu. Ya, kalau eksternal kita cuma sebatas bisa follow up aja gitu kalau menurutku gitu. Kalau aku biasanya gitu. Nah itu kalau udah teridentifikasi itu Mas, internal eksternal, lamanya waktu itu juga berpengaruh nggak sih? Atau harus ya sampai akhir hari terus baru kita follow up gitu atau gimana? Ya, kalau sudah jelas blokernya dari eksternal ya langsung kita follow up aja. Nggak perlu ya mau nunggu apa lagi gitu loh kan. Ya itu akan bakalan memperlama tas kita untuk selesai gitu. Itu sih. Oke, kalau yang internal kan ada di internal. Iya, internal. Kalau internal biasanya lebih ke teknikal ya, berarti bagaimana cara kita debugging itu juga berpengaruh ya, Mas Dian. Mungkin ada tips Mas Dian untuk debugging. Debugging apa ini? Apa itu debugging? Ya, debugging itu adalah proses untuk kita mencari tahu biasanya error ya. Misalnya ketika error gitu kita
berusaha untuk mencari tahu atau nge-trace root cause-nya itu di mana. Nah, cara untuk kita untuk bisa menemukan root cause penyebab masalah dari error tersebut ya biasanya lewat debugging itu. Debugging itu biasanya kita lakukan ya adalah apa ya? Pertama ya dilihat dari error message-nya dulu. Dari error message-nya dulu. Biasanya ada yang langsung kayak straightforward gitu, langsung ke kode mana yang error, tapi kadang juga ada yang agak kayak apa ya, perlu digali lah ya, itu perlu diulik lagi. Terus ya terus kita lakukan debugging ya dengan misalkan mencari tahu isi suatu apa ya, variabel, misalkan apakah isinya itu sesuai dengan ekspektasi kita atau enggak. Kalau ternyata memang enggak sesuai dengan ekspektasi, ketika kita console log atau kita print isinya ya bisa jadi itu suspeknya di situ. Seperti itu sih ya. Kalau dari Mas David? Ya, kalau debugging ya benar sih kata Mas Dian. Jadi kalau pertama dilihat dari error message, baru kita, kalau di error message itu ada clue, misal path dari file yang error atau line code, jadi itu kita bisa langsung menuju ke file tersebut ya teman-teman. Kalau internal kebanyakan itu sih masalah debugging yang harus perlu ditingkatkan dari teman-teman intensive pairing ya Mas. Yeah. Oke Mas David, jadi ketika kita menemui satu blocker itu kan pasti ada ada beberapa parameter yang perlu diprioritaskan. Nah, kalau menurut Mas David itu apa saja itu Mas? Ya, kalau dari prioritas mungkin pertama kita ini sih estimasi sih dari waktu blockernya ini lama atau enggak. Kalau lama ya harus segera kita follow up, harus segera kita jadi prioritas pertama. Karena ya kalau terlalu lama yang unblock tas-tas yang nanti berhubungan. Selanjutnya ini juga sih Mas ini bisa nggak sih kita solve itu kalau masih dalam kontrol kita, mungkin ini bisa sih kita langsung solve itu. Okay. Terus selanjutnya ada ya tadi kan kalau dari kontrol, terus kita mampu juga nggak untuk nge-fix atau nge-unblock blocker ini. Itu juga jadi prioritas sih. Kalau bisa dan kita mampu ya langsung kita unblock aja blockernya. Terus juga cost ini juga penting sih, karena makanya ada deadline itu, kenapa itu berpengaruh dengan cost ya. Jadi ya itu sih kalau itu dirasa costnya dan waktu yang lama itu berpengaruh terhadap project, ya harus langsung kita unblock gitu. Itu sih cara prioritize cara unblocknya. Berarti ya semakin lama blocker itu terjadi ya bakalan cost yang terbuang juga. Ya. Oke Mas David, kita sampai ke tips ketika misalkan kita sebagai programmer ini menemui blocker. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu ketika kita menemui blocker? Ya, yang pertama ini sih Mas, tadi kan udah kita debugging terus kita tahu root cause-nya ya. Ya berarti kita harus memperjelas alasannya atau penyebabnya itu dari blocker itu apa. Yaitu harus kita perjelas lah root cause-nya. Selanjutnya juga sebelum kita masuk ke task selanjutnya, kita juga harus unblock dulu lah, biar ya ini clear dulu, baru kita bisa lanjut gitu. Nah, kalau misal dari step by step itu itu dari luar kontrol kita ya, terakhir ya kita follow up ke orang yang bersangkutan sih, yang punya lebih mungkin kuasa atau ya itu. Yeah. Kalau di perjalanan intensive pairing gimana Mas Dian kalau untuk ya tentu aja untuk teman-teman IP yang ada di sini itu kan mereka sedang dalam proses belajar gitu, dan sudah pasti mereka ini akan menemui kebutuhan atau ya blocker seperti itu. Nah, kalau di program IP kita ini
kita sudah menentukan beberapa set of rule apabila seorang IP itu menemui blocker. Jadi yang pertama bahwa seorang IP itu harus mencoba problem solving dulu dari dirinya sendiri. Jadi tunjukkan effortnya dulu gitu untuk mencoba memecahkan blocker atau yang memecahkan blockernya mereka gitu. Nah, ketika memang sudah ditunjukkan effort dan memang masih mentok, nah bisa eskalasi ke pair-nya, ke pair engineer-nya. Nah, di situ nanti pair engineer-nya akan mencoba untuk membantu meresolve blockernya dari teman-teman IP ini gitu. Dan apabila dari IP ini dari pair engineer ini masih belum bisa memberikan solusi, nah eskalasinya ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, itu bisa ke tech lead projectnya atau ke tech fellow langsung gitu. Jadi ya kita ada jenjang gitu. Ketika memang blocker itu cukup sulit gitu dan tidak bisa pair engineer-nya itu masih belum bisa memberikan solusi, ya kita memberikan guidance-nya gitu untuk harus follow up ke siapa lagi seperti itu sampai blocker itu bisa terpecahkan dan IP bisa lanjut mengerjakan tasnya gitu. Tapi ya dengan catatan itu blocker internal, bukan dari eksternal. Kalau dari blocker eksternal seperti di awal tadi yang sudah di-mention bahwa ya harus di follow up ke tim lain atau ke orang lain yang punya yang kerjaannya itu udah ngeblok tas kita seperti itu. Oke, jadi tadi ada step by stepnya ya Mas untuk teman-teman IP ya. Ada base effort dulu, habis itu naik ke pair, terus ke tim project lead atau tech lead gitu. Ya, yang penting effort itu sih. Yeah. Effort. Karena yang besok ketika IP ini sudah menjadi engineer ya, apa ya mereka istilahnya kayak harus harus usaha sendiri, nggak ada lagi yang kayak bimbing gitu. Jadi ya memang harus sejak awal itu harus dibiasakan untuk mandiri, walaupun kita ya as a team, tapi minimal kita tunjukkan effort kalau memang kita itu punya determinasi lah untuk ya mecahkan blocker yang kita hadapi gitu. Oke, sip, Mas Dian. Itu tadi banyak yang kita Mas sampaikan. Mungkin ini masuk ke kesimpulan sih. Jadi tadi apa saja Mas Dian? Dari pertama kita kelompokkan dulu ya. Iya, kita kelompokkan dulu jenis blokernya itu eksternal apa internal. Terus dari urgensinya, tingkat urgensi tadi. Ya, dari tingkat urgensinya. Dari waktu, terus dari cost, dari kemampuan kita buat unblock blocker itu. Terus ya yang terakhir ini nih, yang paling penting nih harus apa ini Mas? Ya, yang ketiga ya setelah tadi kita sudah mengelompokkan, sudah mengidentifikasi ini blokernya apa, ya kita bisa langsung eksekusi untuk resolve blokernya. Ya penjelasannya ya seperti yang apa saja ya bisa ya sesuai dengan yang sudah kita jelaskan tadi. Ya. Yang penting best effort sih teman-teman. Ya best effort gitu. Ketika kamu udah menunjukkan best effort itu, nanti orang lain juga nggak akan enggan untuk bantu kamu gitu. Seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Semoga membantu buat teman-teman yang mau join ke intensive pairing ataupun yang masih di program intensive pairing. Oke, ya itu paling sedikit pembahasan tentang block unblock ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Oke, jangan lupa untuk saksikan video dari kita di next episode-nya ya, saja dengan materi dan pembicara yang tidak kalah menarik seperti itu. Oke, sampai jumpa teman-teman semuanya. See you next time.